أنها تكون خليجية بإذن الواحد الأحد. وأكيد يعني هذا بعد تعب وشقة. لا ننسى أخواني اللاعبين المنتخب. Puji habis Maarten Paes. Begini pengakuan jujur striker Arab Saudi Salim Al-Dawsari usai tendangan penaltinya berhasil digagalkan Martin Paes. Kiper Indonesia itu memiliki ketenangan yang luar biasa. Kami tahu dia baru saja menjalani debut, tapi itu bukan halangan baginya, dalam kurung, Martin Paes, untuk membuat kejutan, ujar Salim Al-Dawsari pasca laga. Sementara itu, berikut adalah hasil pertandingan antara Timnas Indonesia versus Arab Saudi di matchday pertama Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Di pertama, Sintayong menerapkan formasi 3-5-2 dengan memplot Maarten Paes sebagai kiper utama sekaligus jadi debutnya bersama Timnas Indonesia. Untuk mengawal kiper berusia 26 tahun milik FC Dallas itu, STY memasang trio Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Calvin Verdonk sebagai 3 bek sejajar. Sementara Sandy Walsh dan Nathan Chu Aon di plot wingback ikut membantu lini tengah yang diisi Ivar Jenner, Tom Haye, dan Witan Sulaiman. Sementara dua pemain depan diisi Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Stadion dipenuhi supporter kedua kubu, laga pun dimulai dengan Arab Saudi yang mengambil alih permainan lebih awal. Pada menit 5, Paes melakukan aksi yang membuat jantung berdenyut dengan gocekannya di dalam kotak penalti yang berhasil mengelabui lawan. Sampai menginjak menit 10, kedua tim masih meraba-raba permainannya masing-masing, namun Arab Saudi masih mendominasi jalannya laga. Sementara Timnas Indonesia sesekali mengandalkan serangan balik dan beberapa kali merepotkan pertahanan tuan rumah. Indonesia melakukan pressing dengan baik hingga Arab Saudi sulit mengembangkan permainan. Namun tekanan Indonesia juga belum mampu menembus lini belakang Green Falcons hingga menit ke-15. Pada menit ke-19, tekanan Indonesia akhirnya berbuah gol. Berawal dari Witan Sulaiman yang lolos dari jebakan offside di sisi kanan. Ia melepas umpan tarik yang bisa dikontrol Ragnar Oratmangoen. Tembakan Ragnar membentur Sandy Walsh hingga mengecoh Mohamed Al-Owais. Indonesia masih menebar ancaman selepas unggul. Ragnar mencoba lewat tendangan jarak jauh. Bola tapi lemah hingga mudah diamankan oleh Al-Owais. Arab Saudi mencoba merespon dari tendangan Mohamed Kano. Tembakan Kano belum mengancam gawang Maarten Paes. Kombinasi Rafael Struijk dan Witan dari sisi kanan merepotkan lini belakang Arab Saudi. Sambaran bola Witan bisa diamankan Al-Owais, namun serangan mendadak Arab Saudi justru berbuah gol pada menit ke-43. Tembakan Musab Al-Juwair yang membentuk Calvin Verdonk mengecoh Paes. Skor 1-1 menutup babak pertama. Sementara itu, This was also the friends I did the first Ramadan with. So without being a Muslim, I already did some days of fasting. When I always was with them, I eat at them. Terungkap ke publik. Ternyata begini alasan mulia Ragnar Oratmangoen yang memilih untuk melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu sebelum bergabung bersama skuad Garuda menjelang lawan Arab Saudi di Jeddah. Perlu diketahui, Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan memulai langkah dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah Jumat dalam kurung 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Jelang menghadapi laga ini, skuad Timnas Indonesia telah tiba di Jeddah. Setelah tiba di Jeddah, para pemain yang beragama Islam pun menyempatkan diri untuk menunaikan ibadah umroh, termasuk Ragnar Oratmangoen. Ia mengatakan bahwa sebelum memulai perjuangan melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ibadah umroh adalah awal yang bagus. Ya, menurutnya tidak ada cara yang lebih baik untuk memulai perjuangan Timnas Indonesia lawan Arab Saudi selain berdoa dan menjalankan ibadah umroh. Saya pikir hal ini dalam kurung ibadah umroh adalah hal yang bagus untuk mengawali perjuangan Timnas Indonesia di sini dalam kurung Arab Saudi, ujar Ragnar. Di sini kita bisa berdoa semoga kita bisa mengalahkan Arab Saudi dan akhirnya lolos ke Piala Dunia, imbuhnya. Dengan berada di Tanah Suci Makkah, para pemain Timnas Indonesia pun bisa memanjatkan doa langsung. Alhamdulillah, ujarnya menambahkan. Momen Ragnar Oratmangoen umroh ini pun membuat banyak netizen Indonesia senang melihatnya. Tak sedikit juga yang berharap pemain Timnas Indonesia bisa gacor di laga perdana melawan Arab Saudi nantinya.
Selain Ragnar Oratmangun, pemain timnas Indonesia yang lain seperti Rizky Ridho, Witan Sulaman, Nadeo Argawinata, Dimas Derajat, Egy Maulana Fikri, hingga Ramadan Sananta diketahui juga berada di Tanah Suci Makkah. Mereka berangkat dengan menggunakan bus dari pagi hingga siang hari waktu Arab Saudi. Kepergian pemain timnas Indonesia sudah mendapatkan izin dari Shin Tae-yong. Hal itu disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Ia sudah mendapatkan izin dari Shin Tae-yong, kata Nova Arianto, Senin (2 September 2024. Para pemain timnas Indonesia itu hanya mempunyai waktu singkat untuk umroh. Sebab pada siang harinya mereka sudah kembali lagi ke hotel di Jeddah. Tampaknya Shin Tae-yong memberikan izin karena sekaligus menunggu pemain-pemain abroad tiba di Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menggelar sesi latihan malam hari ini di Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani pertandingan melawan Arab Saudi pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis (5 September 2024) pukul 21.00 waktu sana. Pertandingan bisa kalian tonton secara langsung di RCTI. Sementara dalam laga ini, Shin Tae-yong akan lebih mudah memadupadankan pemain dengan gabungan pemain senior dan junior. Di lini belakang, trio benteng pertahanan pun akan kembali diperkuat dengan kehadiran Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Shaina Patinama. Di posisi sayap, ada Calvin Verdonk dan Sandy Walsh yang bisa mengalirkan bola dari sisi lapangan. Di posisi tengah, kehadiran Tom Haye, Nathan Chuaon, dan Ivar Jenner pun akan menjadi nilai plus untuk menyalurkan serangan ke arah tengah. Di lini depan ada Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk yang masih menjadi kepercayaan Shin Tae-yong untuk tampil.